Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwanan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat luar biasa, nikmat yang utama dan pertama nikmat hidayah iman, Islam, nikmat bisa berkumpul di sini dalam webinar dengan tema Apotek di Dapur Kita. Selawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabat, dan semoga kita sebagai pengikutnya mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan kasiran kepada Bapak Ibu yang telah hadir membersamai kami di acara webinar malam ini, khususnya kepada Ketua SPKK Ibu Haja Dewi, kepada Ibu Fitri, Ibu Yani, Ustaz Zahnani, mudah-mudahan yang sedang sakit Allah sembuhkan, ya, yang sedang Allah berikan musibah, ujian, Allah yang melapangkan semuanya. Untuk keberkahan acara ini, mari sama-sama kita buka acara ini sama-sama dengan baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin rabbal alamin. Jazakallah khairan kepada Bapak Dr. Sandi Duryatmo yang setia selalu membersamai kami di forum SPKK di kelas berkebun. Ya, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua SPKK pada Ibu Haja Dewi. Dipersilakan. Terima kasih Bu Erna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi razana bihi rabba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli wa sallim ala hadan nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil. Pertama yang kami hormati ya tim SPKK atau Rumah Keluarga Indonesia DPC Bojonggede, ada Bu Erna, ada Bu Fitri. Juga yang kami hormati Bapak Dr. Sardi Duryatmo MSI dan narasumber kita yang senantiasa setia yang mendampingi kita, membimbing kita ya. Juga yang kami hormati Ustazah Nani Suryani, ya semoga segera diangkat penyakitnya, dia diberikan kesehatan kembali. Alhamdulillah ya masih bisa mengikuti acara webinar ini, Masya Allah ya. Walaupun sakit ya, tapi tetap semangat ya untuk mengikuti acara seri bertanam dan berkebun ini. Juga ibu-ibu dari masing-masing desa ya, 9 desa yang senantiasa ya mengikuti acara kami, selalu mengikuti dari pertama ya, sekarang udah sesi kelima ya, mudah-mudahan tetap semangat ya untuk mengikuti agenda-agenda selanjutnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, baik nikmat iman Islam juga nikmat sehat, sehingga hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di acara Zoom meeting ya. Salat dan salam marilah sama-sama kita aturkan kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang tetap istiqomah di jalannya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah ya kali ini kita akan mengadakan pembahasan tentang apotek dari dapur ya. Biasa nih ibu-ibu ya
punya stok bumbu-bumbu ya. Nah, ini perlu pengetahuan juga dalam pengolahannya ya. Kalau kita tidak cara mengolahnya tidak tepat ya, yang ada malah justru bukan jadi obat ya, tapi malah justru bisa jadi racun ya. Di dalam dapur kita banyak sekali bumbu-bumbu yang bisa kita pergunakan untuk kesehatan kita. Ada kemiri ya, ada juga mungkin lada kali ya. Ada juga mungkin pala, kayu manis dan lain sebagainya. Ya, bagaimana cara pengolahannya sehingga bisa menjadi obat ya, atau meningkatkan kesehatan kita, maka kita harus tahu ilmunya ya, untuk memanfaatkan bahan-bahan yang ada di dapur kita. Mungkin saya tidak berpanjang lebar ya, karena waktu yang begitu singkat, ya mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik, efektif, sehingga setelah acara ini ya Bapak Ibu bisa mempraktekannya ya di dalam kehidupan sehari-hari. Saya buka acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti acara ini. Mudah-mudahan matanya tetap terjaga, ya semangatnya ya tetap membara ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah, terima kasih kepada Ibu Hajah Dewi atas sambutannya. Jadi Masya Allah ya, Mas Aldi ini kita sudah seri kelima ya. Jadi 2 terakhir seri itu tentang tanaman herbal, dan ini mudah-mudahan bagian dari kita mengikuti petunjuk dari pemerintah ya Pak Sardi ya. Jadi Iya, pemerintah betul. itu kan punya program pelayanan kesehatan tradisional ya Pak ya. Jadi kita SPKK RKI ini dalam rangka bersama-sama ya membangun masyarakat yang sehat lewat herbal ya, tradisional. Ya, silakan Pak Sardi, kami persilakan untuk presentasi materi. Baik. Bu Erna Rosliana sebagai moderator yang telah mempersilakan saya menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat sesepuh RKI Bu Nani, kemudian Ibu Dewi sebagai Ketua SPKK Bojonggede. Saya izin share materi malam hari ini. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli washabi ajmain. Amma ba'du. Tema kita diskusi di malam hari ini, apotek di dapur kita nih kalau diurutkan seri kelima, tapi kalau bicara yang membahas obat herbal ini yang kedua, lanjutan dari yang kemarin gitu, karena tidak cukup dibahas di satu pertemuan. Jadi dapur kita yang tidak seberapa luas itu ternyata menyimpan banyak tumbuhan obat yang bisa kita gunakan untuk menjaga kesehatan. Pertemuan malam hari ini saya awali dengan mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya, maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dapur ada apa saja? Saya akan membuka pertama dengan ada bawang hitam atau Allium sativum. Jadi disclaimer di awal sudah saya sebutkan bahwa mestinya semua penulisan nama ilmiah tumbuhan ini saya tulis kursif atau miring atau italik, tapi saya tulis tegak agar mudah dibaca. Dan khasiat tanaman yang nanti akan kita diskusikan itu sudah terbukti secara ilmiah. Jadi kategorinya sebetulnya sudah ada riset praklinis atau klinis, sehingga khasiatnya itu terbukti, sudah dibuktikan secara ilmiah. Jadi bawang hitam itu sebetulnya bawang putih, karena pengolahan tertentu warna umbinya yang semula putih berubah jadi hitam. Bawang putih. Maaf Pak Sardi, belum ada tampilannya Pak. Belum ya, baik. Oh, berarti ini ya Bu, saya tidak bisa pakai Sudah. mode slideshow Iya. ya Bu, pakai begini saja ya, karena Iya. tadi nggak bergerak. Kalau begini saya lihat ya Bu ya. Iya, bisa Tapi Pak. kalau pakai slideshow kayaknya nggak bisa ya Bu. Nih, ini tempat saya bergerak di tempat ini. Oh, bergerak, ini tidak terlihat Pak. Iya. Iya. Baik. Jadi
tidak pakai mode slideshow ya Bu, biar bisa melihat ya. Iya, baik. Oke. Baik, kembali ke bawang hitam. Tadi bawang hitam sebetulnya bawang putih yang difermentasi dalam waktu tertentu sehingga nanti umbinya, umbi lapis tadi berubah menjadi warna kehitaman. Suhu fermentasi beragam, kira-kira ada yang 25 derajat, ada yang 30 dan seterusnya. Cuman waktunya lama gitu, ada yang 1 bulan, ada yang bahkan 3 bulan ada juga gitu. Nah, umbi yang tadi berubah hitam ternyata kandungan antioksidan yang terkandung di dalamnya itu 2 kali lebih besar dibandingkan kalau misalnya kita konsumsi bawang putih gitu. Jadi khasiatnya 2 kali lipat gitu. Fermentasi tadi sekaligus menghilangkan bau, jadi aromanya tidak setajam kalau kita konsumsi bawang putih. Ini fermentasi tadi, bawang putih kan sebetulnya mengandung sulfur, menstimuli atau merangsang senyawa yang namanya SAC, S-cysteine atau sulfurylcysteine yang tidak muncul pada bawang putih segar. Jadi ada senyawa tertentu yang diperoleh ketika bawang putih tadi difermentasi dan warnanya berubah menjadi bawang hitam. Ini sebenarnya tradisi di Jepang, ada juga yang menyebutkan tradisi di Korea, tapi di Indonesia masuk sekitar 5 tahun lalu mulai masuk ada bawang hitam gitu. Kalau kita konsumsi secara rutin, riset membuktikan sangat bagus untuk mencegah kanker, jantung, kolesterol, darah tinggi, dan pengentalan darah. Jadi kalau saya tampilkan, ini pada umur sehari bawang putih yang segar. Jadi kalau kita ini 20, 40, 60, dan ada yang 1 bulan ada nih, saya contohkan yang 3 bulan atau 90 hari. Nah, di bawang putih ini tempatkan bawang putih yang mentah dalam wadah dengan suhu tinggi dan lembab. Nanti dengan cara tradisional, Ibu bisa ambil bawang putih dibungkus dengan styrofoam, lalu pakai magic jar atau apa dipanaskan, itu bisa dengan cara yang sederhana. Kemudian pindahkan bawang putih tadi setengah jadi ke wadah lain untuk meneruskan proses fermentasinya terus sampai nanti warnanya berubah menjadi kehitaman semacam ini. Jadi dikonsumsinya juga Mas Adri, maaf, suaranya kurang terdengar beberapa. Oke, baik. Kalau begini jelas nggak Bu, saya tidak pakai headset? Iya, lebih jelas. Ya, lebih jelas, Pak. Baik, ya, terima kasih Pak saya Sandi. pakai headset. Ya, tadi cara mengolahnya relatif sederhana. Nah, ini cara lain kalau di rumah, bisa mengolah dengan membakar bawang putih di atas wajan yang dilapisi aluminium foil selama 30 menit dengan api sedang atau besar. Nanti proses itu berlangsung berulang-ulang sampai umbinya tadi berubah warna menjadi hitam. Tidak rusak, malah makin bagus. Ini yang bisa kita konsumsi. Jadi cara membuatnya sebetulnya sederhana. Nah, senyawa SAC tadi yang terkandung di dalam bawang hitam, berefek antioksidan ampuh untuk mencegah kanker. Tadi khasiatnya sudah disebutkan, meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi untuk mencegah serangan penyakit, kita bisa rutin mengonsumsi ini sehari sekali atau 2 kali, atau penuaan dini ini juga ada manfaatnya. Bawang hitam juga meningkatkan sirkulasi darah, metabolisme, dan menjaga kestabilan suhu tubuh. Itu yang pertama, jadi dari bawang putih kita olah menjadi bawang hitam, khasiatnya cukup banyak. Nah, bawang putih sendiri seperti apa manfaatnya? Bawang putih itu juga tidak kalah bagus. Nah, ini riset yang menyebutkan menurunkan 11% kolesterol jahat, 10% LDL dan trigliserida, dan tanpa efek apapun terhadap HDL, itu kolesterol yang baik, high density lipoprotein. Nah, bawang putih memiliki zat anti penggumpal darah yang namanya ajoin, sehingga berkhasiat anti kolesterol. Jadi kalau Ibu merasa hasil deteksi, hasil diagnosis dokter kolesterolnya sangat tinggi, Ibu bisa tadi kalau kuat bisa yang segar langsung Ibu iris kecil-kecil, boleh olesi madu langsung dimakan. Kalau saya biasanya saya bakar sedikit di api atau dipanaskan di air, kalau sudah baru saya kunyah minum air putih gitu. Jadi
Nah, senyawa alisin yang terkandung di dalamnya bersifat antioksidan dan menyerap lemak. Jadi yang suka kuliner, konsumsi daging-daging dan seterusnya ini menjadi salah satu andalan untuk mengatasi gumpalan lemak di pembuluh darah. Nah, konsumsi 4 siung dicacah sambil minum air putih, ini terbukti menurunkan tekanan darah. Ini di riset semula 122/81, 10 menit berselang turun menjadi 111/74 mmHg, milimeter air raksa. Ya. Tekanan sistolik ini juga turun, tekanan darahnya total bisa turun, jadi sangat membantu kesehatan kita gitu. Nah, ini ajoin yang mereduksi stres oksidatif pemicu tekanan darah. Jadi karena ada senyawa ajoin tadi dan membantu menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Tanaman lain yang kerap ada di dapur kita, salam atau Syzygium polyanthum, itu juga riset membuktikan manfaatnya sangat banyak. Pertama, mengandung beragam senyawa aktif, flavonoid, tanin, saponin. Kandungan flavonoid yang sangat bagus di daun salam itu namanya quercetin, menjadi antioksidan kuat. Nah, quercetin tadi mencegah oksidasi LDL atau kolesterol jahat, lipoprotein atau lipoprotein berdensitas rendah. Nah, LDL tadi mudah melekat pada pembuluh darah, menyebabkan penumpukan lemak dan menyumbat pembuluh darah. Ini riset di Fakultas Kedokteran Undip. Nah, ini tanin menghambat penyerapan lemak tubuh. Saponin mengikat kolesterol dan kadarnya turun. Vitamin B3 menurunkan LDL. Jadi, ibu, bapak bisa menyeduh atau rebus 3 atau 5 daun salam dan untuk sekali minum. Nah, kadar gula darah ini jadi selain untuk lemak, kolesterol, pembuluh darah, salam juga sangat bagus untuk mengatasi kadar gula darah yang tinggi, kadar gula darah sebelum makan atau setelah puasa, 8 jam setidaknya itu 70-100 mg per desiliter. Kalau sebelum tidur atau 2 jam setelah makan, kurang dari 140. Nah, sekarang kadar diabetes tadi disebut diabetes diturunkan. Maksud saya kalau dulu segini sampai dengan 180, nah sekarang kadar gula darah puasa di atas 130 dan di atas 140 setelah 2 jam makan itu udah harus hati-hati itu. Agar kita lebih waspada gitu kadar gula darah yang tinggi karena nanti akan memicu penyakit lain. Nah, biasanya pakai glibenclamid atau glipsid. Nah, daun salam tadi mampu menghambat kenaikan glukosa darah sampai 52% pada ekstrak etanol. Jadi caranya tadi dengan merebus atau menyeduh dengan ekstrak air ya, menghambat kenaikan glukosa darah 41%. Jadi kalau ekstrak air tadi memang lebih rendah dibandingkan dengan ekstrak etanol gitu ya. Jadi wajar karena senyawanya pasti lebih banyak yang di ekstrak etanol dibandingkan dengan yang ekstrak air. Ini riset di Fakultas Sekolah Farmasi SF IPB. Nah, kita sebetulnya mengenal salam yang Syzygium tadi yang biasa digunakan untuk memasak, bumbu masak. Tapi sebetulnya ada satu lagi salam yang namanya salam koja atau Murraya koenigi. Bedanya kalau yang salam ini masih kerabat jambu air, Myrtaceae, kalau ini masih kerabat dekat jeruk. Biasanya untuk masak kari, masakan Aceh, ini menggunakan salam koja yang ini. Nah, ternyata manfaat salam koja ini sama untuk mengatasi diabetes mellitus. Jadi dibuktikan secara riset, secara sahih, salam koja itu juga punya faedah atau manfaat yang sama seperti hanya salam yang biasa. Jadi bisa digunakan kalau di rumah ada salam koja, bisa digunakan. Yang juga ada di dapur itu ketumbar, Coriandrum sativum. Jadi Coriandrum ini kalau di bahasa Latin kepinding atau tinggi yang aromanya
karena ini aromanya menyengat sehingga disebut Coriandrum sativum. Ini manfaatnya juga banyak. Kita bisa menyeduh dengan air panas. Saya biasanya dengan 1 sendok makan dicuci bersih, saya seduh, biarkan sampai hangat, saring, kemudian saya minum gitu ya. Nah, ini kayak antioksidan juga, membangun kekebalan tubuh, memperlebar pembuluh darah, ya, pembuluh darah jantung termasuk, nyeri sendi, dan menurunkan kadar kolesterol darah. Jadi banyak herbal di dapur yang anti kolesterol sebetulnya ya, memperlebar pembuluh darah. Jadi kalau pagi setelah sholat subuh seduh itu nanti hangat, ketika perut kosong itu sangat membantu kesehatan kita. Rutin dilakukan sehari cukup sekali. Nah, ketumbar dosisnya 500 mg per kilogram bobot tubuh, ini riset, juga menurunkan kadar gula darah. Ini dari semula 230 menjadi 114 dalam waktu 28 hari, karena ini riset ya. Cara kerjanya mirip glibenclamid yang lazim diberikan untuk terapi diabetes. Jadi biasanya dokter meresepkan ini glibenclamid untuk penderita diabetes mellitus. Kandungan terpenoid dalam biji ketumbar tadi, steroid, fungsinya sebagai anti hiperglikemik. Hyper itu tinggi, glikemik itu kadar gula darah yang tinggi atau diabetes mellitus. Jadi anti hiperglikemik maksudnya anti diabetes mellitus, sebab dapat meningkatkan sekresi insulin. Nah, ekstrak ketumbar mampu memperbaiki kerusakan morfologi ginjal juga. Jadi manfaatnya cukup banyak. Seledri juga lazim, biasanya di kulkas bagian bawah selalu ada seledri, Apium graveolens. Nah, data di WHO 38 juta pria, 3,4 juta wanita di seluruh dunia setiap tahun itu meninggal karena kolesterol yang tinggi. Kadar kolesterol total kurang dari 200 mg per desiliter, itu normal untuk orang dewasa, antara 200 sampai 239 dianggap yang tinggi. Kalau 240 ke atas, kadar kolesterol harus kurang dari 100 mg. Jadi membahayakan sebetulnya ya. Nah, seledri tadi yang biasa kita gunakan untuk sup mengandung tanin. Nah, tanin ini menghambat oksidasi LDL atau kolesterol jahat. Low density lipoprotein, mengandung antioksidan, meningkatkan metabolisme kolesterol menjadi asam empedu dan meningkatkan ekskresi asam empedu melalui feses. Jadi membuang tadi ya sekresi asam empedu dan kita buang ketika buang hajat. Nah, mekanismenya demikian, membuang kolesterol. Nah, manfaat yang sesuai dengan riset antara yang di Fakultas Kedokteran Unila untuk gagal ginjal. Jadi seseorang disebut gagal ginjal jika parameter ureumnya 420, kadar kreatininnya 12, kadar asam uratnya 12. Sudah sangat tinggi. Nah, kadar normal ureum itu semestinya 10 sampai 50, kreatinin 0,6 sampai 1,1 dan asam urat 2,3 sampai 6. Nah, zat yang tubuh kita mestinya mengeluarkan zat-zat yang tadi melalui ginjal dan akhirnya menumpuk dalam darah. Nefron atau unit terkecil dalam ginjal tadi fungsinya menyaring, mengeluarkan racun dari tubuh. Nah, kadar ureum dan kreatinin melebihi ambang normal menyebabkan penurunan fungsi ginjal yang akhirnya menjadi gagal ginjal. Beberapa bulan lalu saya mendapatkan SMS, bukan WA, SMS dari seorang rekan kami yang dia minta, karena sudah cuci darah seminggu sekali, minta diberi herbal apa gitu. Saya sarankan membuat jus seledri rutin setiap pagi gitu. Dan itu sangat membantu akhirnya berhenti cuci darah, kondisinya terus membaik. Bayangkan kalau cuci darah sekarang, biayanya sekarang minimal sekitar 800.000. Kalau sebulan itu harus 4 kali karena seminggu sekali, udah 3.200.000. Sangat mahal gitu ya. Jadi dengan terapi seledri rutin ini ternyata membantu sekali gitu. Jadi dalamnya mengandung potasium, folat, magnesium, fosfor, natrium, vitamin, dan seterusnya. Nah, meskipun tadi ada herbal ya, tetap hindari pewarna
tekstil, kadang-kadang ada makanan tertentu yang pakai pewarna tekstil, penyedap rasa, pemanis yang berlebihan. Seledri juga selain untuk tadi mengatasi gagal ginjal, juga untuk mengatasi hipertensi, tekanan darah tinggi, dan sebanding dengan konsumsi obat penurun darah HCT. Gitu. Jadi manfaat seledri dalam riset tadi di Fakultas Kedokteran UNS itu setara dengan hidroklorotiazid atau HCT. Jadi sistolik diastoliknya itu turun kalau kita rutin konsumsi seduhan atau rebusan. Jadi boleh diseduh, boleh direbus. Seduhan turun, kalau seduhan sistolik turun dari 155 menjadi 142. Ya, ini kalau rebusan turun dari 151 menjadi 138. Jadi ternyata lebih banyak senyawa yang keluar ketika seledri tadi direbus dibandingkan dengan diseduh. Jadi memang praktis diseduh, tetapi kalau mau memperoleh manfaat yang lebih besar bisa direbus seledri tadi. Nah, sebetulnya kunci untuk mengatasi hipertensi itu ada 3 bagian sih. Biasanya ada senyawa atau obat yang diuretik, peluru urin. Jadi orang kalau konsumsi obat yang diuretik biasanya gampang sekali berkemih atau ke belakang. Oleh karena itu diminumnya jangan malam menjelang tidur, kalau bisa pagi gitu ya, karena akan bolak-balik pipis ke kamar mandi. Ada beta blocker, penghambat beta, dan AC inhibitor. Jadi ketiganya ini sebetulnya yang harus disediakan ketika kita ingin menurunkan hipertensi. Baik, yang pertama diuretik, jadi golongan obat yang paling sering digunakan dalam pengobatan hipertensi. Obat ini bisa bekerja dengan cara menghilangkan kelebihan air dan garam yang merupakan salah satu pemicu hipertensi. Jadi garam dan air itu dibuang, oleh karena itu garam kan sifatnya higroskopis, oleh karena itu kita lebih mudah berkemih, kantong kemihnya lebih cepat penuh. Cara kerja obat membuat lebih sering buang air, dibuang tadi ya. Mekanisme pertama diuretik. Mekanisme berikutnya tadi penghambat beta atau beta blocker. Jadi menghambat efek hormon epinefrin atau adrenalin. Hormon ini sebenarnya berfungsi untuk meningkatkan detak jantung dan memicu kerja otot jantung. Jantung akan berdenyut lebih lambat, tekanan darah pun akan kembali turun. Kalau yang penghambat beta atau beta blocker. Jadi kan tadi ada 3 kombinasi. Nah, yang ketiga, AC inhibitor atau vasodilator, angiotensin converting enzyme atau AC inhibitor, penghambat enzim pengubah angiotensin. Jadi kelompok obat yang ini akan mengobati hipertensi, gagal jantung, dan gagal ginjal kronis. Obat membuat dinding pembuluh darah rileks sehingga tekanan darah nantinya akan menurun. Jadi kombinasi ketiganya itu yang paling pas. Seledri peran utamanya antara lain diuretik sebagai peluru urin, beta blokernya dari kumis kucing, AC inhibitornya dari pegagan. Jadi kalau ketiga obat ini bisa dikombinasikan bersenyawa, itu sangat bagus untuk membantu mengatasi hipertensi. Yang juga kerap di dapur itu peria, pare yang bintil-bintil itu, Momordica carantia. Nah, mengandung senyawa kantantin yang mirip insulin. Senyawanya namanya itu kantantin, meningkatkan pembentukan sel beta, memulihkan sel beta yang rusak sebagian. Kemudian perannya menstimuli atau merangsang sekresi insulin di pankreas, menyimpan glikogen oleh liver, dan memperbaiki pengambilan glukosa periferal. Jadi ini peran buah pare yang sering kita masak. Inkubasi peri selama 24 jam memiliki efek anti kanker terhadap sel HeLa, kanker payudara, mieloma, dan sel B958. Kadar karantin berbintil lebih tinggi. Jadi pare yang tradisional, yang lokal dulu berbintil-bintil, ternyata karantinnya itu lebih tinggi. Jadi kalau untuk mengobati pare yang ini yang atas yang saya tunjukkan ini berbintil-bintil jauh lebih banyak ternyata.
Nah, ini juga terbukti untuk substitusi allopurinol yang biasa digunakan untuk mengatasi asam urat, probenesid yang mengatasi asam urat juga gitu. Jadi kadar asam urat yang tinggi, konsumsi ini sebetulnya bisa membantu, tentu harus rutin ya. Senyawa flavonoid, alkaloida menghambat kerja santin oksidase. Ini kalau santin oksidasenya dihambat, maka asam uratnya akan turun, sehingga pembentuk asam urat dalam tubuh akan terhambat, maka akan turun. Nah, orang kadang-kadang merasa, aduh pahit, dan seterusnya gitu. Padahal pahitnya itu juga enak gitu ya. Karena tadi ada karantin yang menyebabkan pahit. Kalaupun terpaksa banget gitu, aduh saya tidak suka pahit gitu ya, sudah ketika mengolah merebus tambahkan daun jambu mete yang muda atau daun salam yang masih muda direbus tuh. Ketika proses pemasakannya bisa ditambahkan, itu nanti pahitnya juga akan kurang. Kalau misalnya tidak nyaman, tidak kuat, itu bisa menggunakan itu. Nah, kandungan steroid saponin tadi yang namanya karantin, mirip insulin ya, jadi bisa mencegah asam urat, glukosa darah juga bisa dicegah dengan pare. Di beberapa wilayah saya justru melihat pare yang sudah matang warnanya jingga itu dibuat jus, diminum gitu untuk mengontrol kadar gula darah. Nah, melinju, Gnetum gnemon ini seringkali didakwa sebagai pemicu asam urat gitu ya. Wajar sih, karena kadar purinnya memang tinggi, 50 sampai 150 mg per 100 gram bahan. Jadi sangat tinggi. Oleh karena itu, konsumsi melinju berlebih menyebabkan asam uratnya menumpuk dalam tubuh. Asam urat yang tadi hasil metabolisme purin menyediakan 85% untuk kebutuhan metabolisme setiap hari. Jadi kalau sampai 150 ya kelebihan, lama-lama disimpan dan itu bikin sakit. Nah, pasokan purin dari makanan hanya dibutuhkan 15%. Tubuh menghasilkan purin sendiri sebetulnya. Kalau kita menyantap melinju tidak berlebihan, sebetulnya masih bagus. Ya, makan apapun kalau berlebihan pasti dampaknya tidak bagus gitu ya. Nah, asam urat tadi Allah itu begitu ini ya adilnya. Jadi melinjonya, daging bijinya tadi memicu asam urat ya, ternyata penawarnya itu ada di kulit melinju gitu ya. Kulit melinju tadi menghambat kinerja santin oksidase yang memicu asam urat. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu konsumsi sayur asam, kulit melinjonya itu juga dimakan, jangan dibuang. Melinjonya boleh dimakan. Nah, kulitnya tadi yang menetralisir asam urat yang bisa mencegah menghambat kinerja santin oksidase. Nah, ini dalam riset dibandingkan dengan allopurinol, obat penurun asam urat dan banyak dikonsumsi oleh kita. Allopurinol juga menghambat santin oksidase lantaran memiliki struktur mirip santin. Nah, ternyata kekuatan tadi kulit melinjo juga setara dengan allopurinol tadi. Jadi kalau ini nasihat dari rekan kami yang menjadi dokter di Surabaya di Fakultas Kedokteran Unair, kalau makan makanan berpurin tinggi jangan minum air jeruk karena akan mempercepat proses pengkristalan. Sebaliknya minum bersoda, soda gembira, perlu juga mengkonsumsi air putih yang banyak. Jadi itu untuk mencegah asam urat. Nah, tadi kulit melinjo yang biasa di sayur asam kan orang banyak itu melinjonya dimakan tapi kulitnya dibuang. Jadi kulit melinjonya sebaiknya juga tetap dikonsumsi. Nah, kadar yang bagus untuk menetralisir asam urat justru pada melinjo yang kulitnya cenderung hijau gitu ya. Itu lebih tinggi. Yang sudah jingga atau kuning tetap boleh dimakan, memang kadarnya lebih rendah dibandingkan dengan yang masih muda. Nah, kulit melinjo mengandung senyawa flavonoid, saponin, polifenol. Nah, senyawa yang ada pada kulit tadi semakin kuat reaksinya saat bekerja bersama-sama, namun akan melemah saat diisolasi dipisah-pisah, berdiri sendiri. Nah, sebetulnya banyak herbal di dapur yang berkhasiat. Sekadar menyebut misalnya kencur itu sangat bagus untuk meningkatkan volume ASI bagi ibu yang menyusui. Tadi Bu Dewi menyebut minyak kemiri, itu kemiri juga bagus untuk bapak-bapak yang
ingin meningkatkan vitalitas, itu bisa dicoba dibakar, dikempa, dan nanti keluar minyak itu yang bisa dikonsumsi langsung. Nah, karena cukup banyak, jadi pada pertemuan malam hari ini saya cukupkan sementara. Nanti bisa kita lanjutkan kembali. Saya kembali ke moderator, Ibu Erna. Terima kasih, jazakallah khair, Bu. Ya, jazakallah, terima kasih banyak pada Bapak Dr. Saldi. Mohon maaf, Bapak bisa di-share, Pak, materinya. Ada beberapa yang minta. Kalau bisa dikirim lewat chat, boleh, Pak. Baik, saya akan segera kirim, Bu, materi ini, insya Allah. Setelah acara ini berakhir, atau setelah ini segera saya akan kirimkan. Ya. Iya. Baik, saya siapkan ya, Bu, sudah menyiapkan. Enggak. Ini sambil ada pertanyaan nih, Pak. Tadi, apa tadi sebentar di chat, ada tentang ngerebusnya ini, berapa lama nih? Bu, bisa bertanya, Bu? Boleh langsung, silakan Bu Harlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak. Saya gini Pak, saya sering dapat juga info kalau untuk herbal itu kita nggak usah jauh-jauh ke dapur. Cuman kadang-kadang komposisi yang kita harus pakai itu berapa banyak, terus api yang kita gunakan supaya kadar yang terkandung di si produk ini nggak hilang itu seberapa panas. Nah itu kadang-kadang kan kita nggak tahu ya Pak. Kayak tadi melinjo salam koja gitu. Salam koja itu bukannya by leaf ya Pak? Beda nggak apa sama Pak? Kalau by leaf itu salam yang biasa, Bu. Enggak, soalnya kalau luar itu kan ada tuh Pak, dari luar juga salamnya itu mirip-mirip kayak gitu. Orang nyebutnya salam koja, kalau salam di sini ya salam gitu. Salam, tapi kalau by leaf itu dari luar gitu. Ya. Mirip kayak salam tapi daunnya lebih tebal gitu. Apa sejenis seperti itu. Terus kayak ketumbar juga itu kan Pak, kalau kita rebus itu apinya seberapa besar, terus butuh waktu berapa lama. Kan kadang gini, kalau herbal itu katanya kalau posisinya terlalu panas itu kandungan yang di dalam herbalnya itu nggak kepake gitu loh pas diminum karena hilang gitu kena panas. Nah itu gimana Pak caranya Pak? Itu aja Mbak. Makasih ya Pak Sardi. Baik, terima kasih. Dengan Bu Harlin ya Bu. Ya, Pak. Ya, terima kasih Bu sudah hadir di diskusi malam hari ini. Baik, saya akan pertama ya tadi statement Ibu api terlalu panas, benar Bu, beberapa herbal saya sebut misalnya secang dan sejenisnya itu kalau apinya terlalu panas akan justru merusak senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Jadi kalau Ibu, Bapak ingin mengolah herbal, pastikan apinya kecil, kecil saja. Memang perlu waktu yang agak lama durasinya, nggak ada masalah gitu. Sampai nanti mendidih, biarkan sekitar 10 menit, memberi kesempatan tadi senyawa aktif yang terkandung di bahan itu keluar semua, baru kemudian matikan, tutup wadahnya dulu gitu, biar senyawa aktifnya ada di wadah itu. Sebelum ke api, gunakan ada ibu yang misalnya memanfaatkan panci aluminium itu dihindari karena nanti akan terjadi kontradiksi, tidak disarankan menggunakan aluminium gitu. Jadi kalau aduh saya nggak punya Pyrex yang tahan panas, ya sudah pakai tembikar atau keramik itu di Pasar Bojonggede juga saya lihat cukup banyak ya di tepi jalan. Tapi bau pakai itu ya. Jadi nanti dicuci dulu dengan rempah-rempah tertentu, kayu manis atau cengkeh, 1-2 kali rebusan dibuang, nanti rebusan berikutnya itu tidak akan bau. Jadi hindari aluminium yang pertama, gunakan Pyrex dan panas atau keramik, apinya kecil, upayakan wadahnya tertutup. Tadi ya ketumbar berapa lama ya? Biasanya saya apinya yang api paling kecil itu Bu, kalau di kompor, pokoknya yang paling kecil masih tetap nyala, itu patokan saya gitu sih Bu kalau saya ngerebus herbal gitu ya. Nah, beberapa saya pilih dengan seduh, kalau daun sambiloto, ketumbar yang masih rutin saya minum sampai sekarang. Kalau saya indikasinya
satu sendok ketumbar itu saya cuci bersih di bawah air, saya tiriskan, terus saya seduh. Nanti airnya akan berubah menjadi kekuningan, itu mengindikasikan senyawa aktifnya sudah keluar, koriandrim. Nah itu yang kemudian saya minum, Bu. Tidak terlalu panas gitu kalau dengan seduhan. Kalaupun harus direbus, tadi kan beberapa herbal ternyata antara seledri ya, ketika diseduh dengan direbus, manfaatnya lebih banyak direbus ya, direbus tapi apinya tetap harus kecil. Api yang paling kecil di kompor ibu itu seberapa, itu yang kalau saya menjadi patokan itu, Bu Herlin. Jadi nggak semuanya ini ya Pak, nggak semuanya direbus ya Pak, ada juga yang diseduh ya. Soalnya saya tahu juga nih binahong juga itu kan bagus Pak. Betul. Cuma katanya masak air mendidih taruh di gelas, langsung cuci binahong taruh di situ tutup juga, itu katanya juga bagus untuk kesehatan gitu Pak. Betul. Berarti nggak semua herbal itu harus direbus ya Pak? Iya, diseduh boleh Bu. Benar. Bisa ya? Ya, benar Bu Harlin. Tadi saya sebutkan secang, ketumbar itu diseduh malah lebih bagus Bu dibandingkan dengan direbus. Diseduh sampai, kan ketika baru diseduh itu airnya sangat panas, belum bisa diminum. Biasanya saya menunggu sekitar 15 menitan itu sudah hangat, enak gitu. Jadi kalau pagi habis sholat subuh gitu perut masih kosong, jangan dulu ibu makan apapun gitu ya, perut kosong, konsumsi herbal dulu, itu metabolismenya tubuh akan menyerap lebih cepat gitu dibandingkan kalau misalnya kita makan dulu, sarapan dulu baru minum herbal, itu lebih lambat penyerapannya gitu. Jadi memang disarankan ini ya, karena kita tidak, ini bukan yang untuk mah dan sejenisnya dalam kondisi normal dan wajar gitu. Jadi sebaiknya ketika perut kosong. Tadi apinya kecil. Jadi memang harus mungkin sewaktu-waktu bisa kita ketemu langsung praktek ya, biar ini ya patokannya, kalau saya pokoknya sampai kompor nyala, api yang paling kecil itu yang saya pakai Bu. Ya, tidak lebih. Jadi memang prosesnya agak lama. Itu Bu Harlin, selamat mencoba. Satu lagi Pak, sorry. Ya. Kan gini, ibu saya ini kan ada penyakit jantung, terus paru-paru juga. Nah, dia kan ada konsumsi obat juga, darah tinggi gitu, Pak. Nah, tapi saya rutinin juga pakai herbal. Kalau kita tinggalkan si obat ini bahaya atau enggak, Pak? Karena kan memang herbal itu memang membantu, cuman kadang penelitian itu enggak untuk mengobati, tapi membantu gitu. Maksud saya kalau memang obatnya ini kita tinggalin atau kita jeda itu boleh atau enggak itu Pak? Ya, saran saya kalau lihat kondisi orang tuanya ibu tadi Bu Harlin, sebetulnya bisa berdampingan Bu antara herbal dengan obat dokter. Beri interval 1 jam sudah cukup Bu. Jadi 1 jam setelah boleh konsumsi obat dokter dulu, boleh konsumsi herbal dulu. Yang mana lebih didulukan itu tidak masalah gitu. Salah satu lebih dulu, nanti sejam kemudian baru konsumsi obat yang kedua, baik obat dokter atau herbal. Jadi bisa berdampingan agar lebih cepat pulih Bu. Jadi jangan ditinggalkan atau tidak, mestinya jangan, kalau itu dokter sudah meresepkan ya tetap dijalankan Bu. Jadi dua-duanya kita pakai konsumsi. Ya Pak, obat iya, sama herbal ya. Ya betul, tapi dengan jarak ya Bu, 1 jam. Oke Pak, makasih banyak ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Harlin. Ini ada pertanyaan di chat, kalau jahe direbus apa boleh berulang kali, Pak? Baik, saya ini ya Bu, tadi ada permintaan ini ya Bu, materinya. Oh iya, materi ya. Saya unggah, silakan Bapak Ibu kalau memerlukan, sudah saya unggah ya. Iya. Ibu, saya juga konsumsi herbal Bu. Ini herbal ini memang beli gitu ya. Ada yang beli, ada yang saya ngeracik sendiri gitu. Kalau saya sih indikasinya gini Bu, saya disarankan misalnya oleh herbalis teman saya sendiri, ya hanya untuk sekali 1 saset gitu. Itu nanti saya tunjukkan. Tetapi saya biasanya ngerebus 2 kali. Kalau saya indikasinya, kalau jahe tadi masih ada cita rasa hangat, itu menandakan gingerol, senyawa aktif pada jahe itu masih ada. Dan saya melakukan juga. Jadi tidak masalah rimpang jahe tadi direbus, diseduh 2 kali. Yang penting masih ada rasa hangat dan seterusnya, itu mengindikasikan senyawa aktifnya masih ada. Jadi
sayang juga gitu kalau senyawa aktifnya masih ada terus kita buang jadi sampah gitu. Jadi nggak apa-apa Bu, 2 kali saya juga melakukan jahe Mahal suntik. juga Pak jahe sekarang nih sedang Ya. naik daun. Semenjak COVID ini. Ya, ini Bu Nani silakan mau bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Dokter, ini Ya. cara saya yang selama ini dalam menyediakan minuman rimpang buat suami saya. Mohon dikoreksi, khawatir saya salah dalam menyajikan. Saya biasanya mencampur bahan-bahannya itu jahe ya. Kalau antara biasanya saya pilih jahe emprit atau jahe merah, terus kunyit, terus halo, terdengar Pak Dokter? Ya, terdengar jelas Bu. Jahe, terus kunyit, terus biasanya saya kasih beberapa potong dari temulawak, terus ada kayu manis ya, terus juga serai, salam, itu yang saya rebus. Kemudian ketika tidak saya parut atau tidak saya blender, tapi saya hancurkan ya, digeprek lah sampai hancur. Terus saya rebus. Setelah airnya itu mendidih setelah 10 menitan gitu, itu langsung saya jatuhkan ketumbar yang sudah saya cuci. Saya masukkan ke dalam rebusan. Itu bentuknya itu menurut saya masih ekstrak. Kemudian biasanya saya mensaringnya, terus memasukkan ke dalam botol botol beling, dan saya menyimpannya di kulkas, Pak. Nah, itu nanti akan jadi minuman pagi suami saya itu dengan saya campurkan peresan jeruk lemon, ditambah dengan gula aren sedikit ya, dengan air panas tentunya. Yeah. Itu menjadi minuman suami saya pagi dan malam hari. Itu salah nggak ya Pak Dokter? Baik, Bu Nani, terima kasih menyempatkan diri. Waduh, saya merasa merasa sangat terhormat Ibu Sakit masih ini bergabung. Terima kasih Bu Nani ya. Pertama, tadi pilihan jahe emprit atau jahe merah menurut saya sangat bagus Bu, karena kadar gingerol pada jahe merah atau jahe emprit itu paling tinggi, bagus. Itu melancarkan pembuluh darah, sangat bagus untuk membangun kekebalan tubuh. Kunyit itu juga menurut saya bagus karena ini mencegah salah satu pencegah demensia atau kepikunan ketika seseorang sudah tua. Jadi memperbaiki daya ingat. India itu salah satu konsumen kunyit terbesar dunia yang di beberapa masakannya itu selalu ada gitu ya. Kayu manis tadi serai, salam juga menurut saya bagus. Penggunaan gula aren itu indeks glikemiknya rendah, jauh lebih bagus dibandingkan Ibu menggunakan gula pasir. Jadi kalau saya pribadi, tingkatannya kalau harus pakai sumber pemanis, madu lebih disarankan nomor 1. Nomor 2, gula aren dan indeks glikemiknya sekitar 35, jauh lebih rendah dibandingkan dengan gula pasir. Kalau gula pasir itu sangat tinggi ya. Jadi hindari gula pasir untuk minuman ini. Cuman catatan saya sebetulnya 1 di temulawak Bu gitu. Temulawak bagus bisa untuk liver, tapi ada senyawa yang kadang-kadang senyawa ini merangsang, senyawanya namanya kurkumin, itu bagus untuk kekebalan tubuh, untuk liver, melindungi hati, makanya disebut hepatoprotektor. Tapi pada sebagian orang riset membuktikan ini juga mendorong nafsu makan Bu. Jadi kalau misalnya bisa direm nafsu makannya gitu agar indeks massa tubuhnya terjaga lebih bagus gitu. Jadi porsi temulawaknya saja yang menurut saya mestinya dikurangi agar tadi sesuai dengan kebutuhan gitu. Karena tadi belum tahu berapa persentase masing-masing, tapi secara umum bagus sih Bu Nani, boleh diteruskan. Paling catatannya di temulawak gitu karena merangsang nafsu makan seseorang gitu. Iya betul. Kalau ini Dok, penyimpanan saya terbiasa menyimpan obat-obatan baik rimpang maupun jus bawang putihnya suami itu di botol beling di kulkas itu biasanya saya nggak lama, biasanya 1 pekan aja untuk kebutuhan, karena kalau tiap hari bikin lumayan repot ya Bu, nggak praktis ya. Iya. Gimana itu Dok? Ada permasalahan nggak ya?
Kalau penyimpanan di kulkas di botol beling tidak masalah Bu, masih layak konsumsi, masih bisa gitu. Ya, karena kalau harus masak setiap hari itu memang merepotkan ya. Jadi sebaiknya kalau botol beling oke, tapi kalau botol plastik yang mohon maaf bekas, saya sebut merek, air minum dalam kemasan seperti Aquafit dan seterusnya itu jangan. Tapi kalau botol beling oke, nggak ada apa-apa gitu, nggak ada masalah di suhu dingin. Jadi bisa dilanjutkan. Iya, jazakallah Pak Dokter. Baik, terima Sisa kasih Bu. saringannya. Semoga cepat sembuh ya Bu. Amin, amin. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah Bu Nani. Jadi catatannya tadi temulawak ya Pak. Makanya memang ini salah satu ini ya suplemen buat anak-anak ya Pak Dokter ya. Betul. Kurkuma ya, Iya, yang buat nafsu kurkuma. makan ya. Tapi Iya. kalau untuk orang dewasa hepatitis vektor sih bagus Bu. Iya. Nah, itu ada kurkumin. Soalnya Pak Andi dulu pernah kena Pak Dokter. Oh pernah ya, kena itu, hepatitis. oh ya itu bisa Jadi dilanjutkan. sebenarnya itu kalau saya gitu. kasih sedikit Sedikit ya. Iya. 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 Ya, jazakallah. Iya. Iya, ini ada pertanyaan di chat. Kalau untuk menghilangkan sakit lutut, apa yang tepat untuk diminum ya? Terima kasih Ya, dari ya Umi Sofi. Ibu Sofi, beberapa ini sih apa ya herbal yang itu karena semacam pelumas yang berkurang biasanya seiring dengan bertambahnya usia gitu. Kalau riset yang sudah terbukti, pertama itu kaitannya dengan tulang. Kalau ibu berkenan, aromanya agak langu, susu kedelai itu sangat bagus sebetulnya. Jadi susu kedelai bisa bikin sendiri ya. Kalau pesan ke orang, mohon jangan tambahkan gula atau nanti tambahkan madu sendiri. Bahan makanan lain yang sangat bagus untuk mencegah itu kolang-kaling, tapi juga tadi jangan terlalu manis. Kolang-kaling tawar juga nggak apa-apa, itu membantu untuk mengatasi yang ibu keluhkan gitu, dan itu sudah dibuktikan Bu Sofi. Nanti bisa dicoba. Jadi bagi perempuan tuh kuat karena ada hormon estrogennya gitu. Makanya kalau serangan jantung itu sebetulnya lebih banyak terjadi pada laki-laki gitu. Tetapi kasus serangan jantung pada perempuan yang pasca menopause karena hormon estrogennya sudah rendah berkurang itu justru tinggi gitu kalau dibandingkan dengan laki-laki. Nah, salah satu tadi upaya untuk menabung tulang antara lain tadi rutin konsumsi susu kedelai atau kolang-kaling yang sudah dibuktikan riset ilmiah. Iya. Ini ada yang raise hand ya, Bu Rina, silakan Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah katsir atas ilmunya Ustaz. Ustaz. Sardi Bu, nama saya Sardi Bu Rina. Pak Dokter Sardi. Ya ini Pak Dokter, orang tua saya dulu, ibu saya tuh sering bikin jamu gitu ya, dari rimpang-rimpang. Nah, yang saya tahu tuh kalau untuk nafsu makan, rimpangnya tuh lempuyang gitu ya, lempuyang. Dan ada juga temulawak. Dan saya pernah dapat dari ibu tuh kalau untuk temulawak tuh harus diiris dan dijemur dahulu katanya gitu. Baiknya jangan kondisi dia basah. Katanya getahnya ada yang tidak baik, cuma saya juga belum tahu tidak baiknya kenapa, cuma ibu saya seperti bilangnya seperti itu gitu ya. Jadi saya, sekarang tuh kadang saya agak kesulitan juga gitu nyari yang keringnya gitu. Sekarang mungkin agak jarang gitu ya, karena memang agak lengket apa gimana ya, getahnya kan banyak sekali. Kalau yang temulawak saya pernah coba gitu ya untuk nyisir sendiri, kemudian saya jemur gitu ya. Kayaknya agak, kalau nggak biasa tuh kalau ibu saya Masya Allah tuh luar biasa gitu, dari semua rimpang tuh dijemur, kemudian ditumbuk masih manual seperti itu ya, dan direbus gitu, baru airnya setelah mengendap baru diminum gitu. Nah itu bagaimana Pak Dokter, apakah memang
sebaiknya memang harus untuk temulawak itu harus yang sudah dikeringkan dahulu, atau yang basah tuh masih tingkat amannya itu bagaimana itu? Itu Baik. saja, Pak Dr. Baik, Bu Rina, terima kasih. Ya Bu, jadi pertama ini ya, kadang syarat tumbuh itu diperhatikan gitu. Biasanya kelihatan gitu, rimpang yang benar-benar sudah tua atau yang masih muda gitu. Saya mengenal beberapa herbaris di Bogor, jadi ada mereka biasanya ketika memesan temulawak itu cenderung mengambil dari Jawa Tengah, daerah Sukoharjo, Boyolali, dan seterusnya. Kenapa? Karena temulawak yang dibudidayakan di Jawa Tengah itu cenderung kadar kurkuminnya itu lebih tinggi gitu, khasiatnya lebih besar gitu. Jadi mereka, beberapa herbalis yang tadi menyediakan obat herbal, mengambil temulawak, kunyit, rimpang-rimpangan dari daerah Jawa Tengah karena tadi kesuburan tanah dan seterusnya itu berpengaruh sekali terhadap kadar rimpang. Nah, persoalannya tadi harus selalu kering atau tidak sih gitu. Ya, jadi kalau misalnya Bu Rina beli segar di Pasar Bojong harus kering. Itu kering karena kan pertama ketika panen berlimpah harus disimpan. Bisa cuci bersih dipotong, tetapi ketika dijemur itu jangan langsung terbuka. Karena kalau langsung jemur terbuka menyebabkan warnanya tadi agak kusam gitu. Kalau saya jemur herbal itu saya tutup dengan kain di atasnya, kain bersih tentu ya, bukan kain lap yang kotor gitu. Waktunya memang biasanya tidak sepanjang hari gitu. Jadi pagi sampai nanti jam 11, jam 8, 11 masukkan lagi, besok keringan lagi. Indikasinya kalau kita patahkan cekrek gitu rimpangnya itu lebih mudah. Jadi itu kira-kira kadar air kalau dihitung dengan alat itu sekitar 12% gitu. Jadi kalau kadar air lebih tinggi kita simpan menyebabkan rimpang itu berjamur, bercendawan sehingga tidak layak dikonsumsi. Jadi kalaupun harus menyimpan Bu Rina, simpan ketika rimpang tadi benar-benar kering gitu. Indikasinya Ibu patahkan cekrek gitu, mudah patah nggak? Kalau iya itu berarti rimpang kering kadar air 10-12% gitu. Nah, ke pertanyaan itu apa polanya ya, Ibu jemur tapi jangan langsung kena terik matahari, ditutup dengan kain. Bisa kain hitam lebih bagus kalau ada kain hitam karena hitam menyerap panas gitu. Yang kedua, kalau segar gimana? Segar sebetulnya bukan getah sih Bu, itu senyawa kurkumin, tetap Ibu bisa konsumsi, nggak ada, maksudnya tidak, selama ini tidak ada dampak buruk kalau konsumsi temulawak untuk menjaga hati, hepatoprotektor sangat bagus. Jadi pada prinsipnya tadi pengeringan karena panen berlimpah dan seterusnya untuk stok di dapur di rumah kita sih Bu. Tapi kalaupun konsumsi segar tetap diperbolehkan. Monggo. Jadi Bu Rina tetap boleh konsumsi segar. Kadang-kadang ada yang diparut gitu ya Bu, diparut terus kemudian diperes dengan air, itu bisa langsung diminum juga gitu. Ditambah madu gitu. Tentu meresnya dikasih airnya itu harus air yang matang ya, air matang terus diperas, bisa langsung diminum juga. Sama polanya begitu kira-kira Bu. Baik Pak Dokter. Terima kasih banyak Pak. Ya Bu, terima kasih. Ya. Baik, saya kembali ke Bu Erna, saya silakan Bu. Ya, Bu Rina, jazakallah. Ini dari Bu Eis, ini untuk persendian kayaknya Pak. Jadi telunjuk tangan kanan dan kaki tiba-tiba kaku. Iya, herbal apa? Iya, jadi saya tidak tahu Bu Eis apakah pernah cek ke dokter gitu. Kalau dugaan saya melihat gejala semacam itu asam urat yang tinggi gitu, persendian gitu. Kalau asam uratnya sekitar 7 atau 8 biasanya udah gejalanya semacam itu. Apa yang bisa kita lakukan tadi sebenarnya yang bagus banget itu kalau Bu Eis sempatkan nanti besok pagi beli jus sirsak itu Bu, atau langsung dimakan daging buah sirsak, itu bagus banget untuk asam urat, persendian rutin gitu. Atau tadi kan ada beberapa herbal yang untuk asam urat termasuk tadi yang sekuat aluporinol, Ibu bisa cek nanti rutin konsumsi gitu. Bawang putih tadi termasuk di dalamnya, pare gitu ketika memasak. Cuman kalau saya lihat beberapa ibu itu memasak pare di bejek-bejek dulu gitu, air yang mengandung senyawa aktif udah dibuang duluan gitu.
Nah itu Biar nggak pahit katanya Pak iya, Dokter, nggak terlalu jadi pahit. sayang Bu kalau saya kadang-kadang masak pare sendiri itu saya rajang-rajang atau saya kukus. Dibejeknya pakai garam, Pak Dokter. Iya, meskipun pakai garam, jadi kan membuang senyawa aktifnya Bu. Jadi nggak usah Itu dibejek-bejek. ya. Pahitnya enak kok Bu Dewi. Iya, iya. Jadi besok jangan dibejek-bejek itu parenya, udah langsung dimasak gitu. Kasihan ya Iya. dibejekin. Nah, itu untuk Bu Ois Bu. Jadi nanti coba konsumsi ini ya, jus sirsak atau buah sirsaknya. Iya. Ini kalau saya pernah dengar juga ada daun pandan Pak Dokter, daun pandan juga bagus. Gimana? Ada penelitian nggak Pak daun pandan? Iya, daun pandan bagus Bu untuk tadi untuk asam urat, untuk diabetes, kolesterol juga bagus. Ini saya konsumsinya udah, ini karena pinta ke temen juga, saya pakai kemasan gini Bu, ada 11 herbal. Jadi saya masih seduh, saya rebus baru kemudian saya minum untuk menjaga kebugaran sih. Oh gitu ya, jadi nggak bikin sendiri Pak ya, udah instan ya. Yang bikin sendiri ada Praktis Bu, ya. sambiloto dengan ketumbar masih saya minum rutin setiap hari, Iya, diselang-seling dengan secang. iya. Ini ada dari Ibu siapa nih? Ini asam lambung herbal. Oh ya, herbalnya apa Pak? Yang asam lambung, Butuh-Niah dari Pak Buaran. Iya, tadi seperti Bu Nani yang kunyit ya, itu menurut saya sangat bagus untuk asam lambung. Ada bahkan untuk yang sudah jadi GERD itu udah tingkatan yang lebih parah, itu bisa diatasi antara lain dengan kunyit Bu. Jadi kunyit boleh yang tadi segar atau yang perasan rimpang diparut terus kemudian kita minumkan gitu, itu juga sangat bagus gitu. Kalau herbal lain ya tadi temulawak pilihan lainnya, buahnya rutin konsumsi pepaya. Jadi kunyit temulawak itu paduan yang bagus untuk asam lambung. Dikonsumsi ketika perut kosong pagi-pagi sebelum sarapan, sebelum makan, rutin insya Allah kondisinya terus membaik. Ya, terima kasih Pak Dokter. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya langsung? Bantu Bu Erna yang Ya. melambaikan tangan RMX. Tadi sudah Bu itu sudah. sudah di chat. Silakan ada yang mau bertanya langsung, mangga. Tadi melinjo nih Pak. Nah, kan kita nih suka konsumsinya dalam bentuk emping ya. Iya. Gimana nih Pak Dokter nih? Jadi itunya asam uratnya di situ kali ya Pak? Iya, betul Bu. Jadi asam uratnya di emping tadi Bu. Tapi kalau tadi masak sayur asem ya diselingi, makan emping ini agak banyak. Besok masak sayur asem dan makan kulit melinjo dulu Bu yang hijau Bu. Oh iya. Ya, ini ada dari Bu Darmiati, pinggangnya agak kaku. Oh ya, iya pinggang. Nah, herbalnya kira-kira apa Pak Dokter? Ya, pinggang. Nah, beberapa herbal ya Bu yang sangat bagus tadi untuk melancarkan pembuluh darah, termasuk yang di pinggang itu antara lain jahe, yang menurut saya sudah dibuktikan oleh riset ilmiah. Jahe tadi bisa Ibu rebus, jangan utuh, jadi diiris tipis-tipis rimpangnya kecil, rebus sampai mendidih. Atau pilihan lain, daun sirsak kalau ada di sekitar rumah itu juga bagus untuk mengatasi sakit pinggang Bu. Jadi saya merekomendasikan dua itu, antara jahe dan daun sirsak. Ya, mudah-mudahan ya Bu Darmiati cepat sehat. Ini ada ini juga Pak, saya pernah ini sereh ya kayaknya ya, sekarang juga lagi in ya. Sereh gimana betul. Pak Sardi ya? Kandungan sereh. Sereh bagus juga tadi Bu untuk kolesterol, untuk diabetes gitu. Jadi kalau bikin teh atau apa gitu ya, minuman pagi atau sore, potong kecil-kecil, diseduh bersama dengan teh, itu sangat bagus. Saya sampai tadi pagi masih melakukan, jadi teh dengan sereh digabung jadi satu, rasanya juga lebih enak.
Ya, wangi Boleh, ya. boleh dicoba, Bu. Iya, iya. Ini dari Boys nanya apa ada herbal yang jika dicampur akan berbahaya atau jadi racun gitu, Pak? Ya, ya ada Bu. Jadi beberapa herbal, contohnya apa ya? Saya harus ingat-ingat. Kalau kita campur itu menjadi berbahaya gitu. Oleh karena itu ya harus tahu keduanya gitu. Ini saya lupa ingat gitu, nanti saya cek lagi ya Bu. Pokoknya ada beberapa herbal yang kalau dicampurkan itu berbahaya, jadi harus dihindari. Dan terutama untuk ibu yang sedang hamil gitu, karena bisa membahayakan. Jadi contohnya misalnya kalau tadi ibu hamil gitu ya, nanas itu kalau dulu kan ada mitos sih kok lagi ini ya hamil kok makan nanas itu nggak boleh karena menggugurkan ya. Terutama di bagian tengah empulur nanas yang buah yang keras itu di bagian tengah itu ada namanya senyawa bromelain. Nah itu memang bagus untuk mengatasi kanker HIV, AIDS sudah dicoba gitu. Menganggap bahwa janin itu menjadi apa ya target yang harus digugurkan gitu. Oleh karena itu ibu hamil sangat tidak disarankan, terutama hamil muda, konsumsi nanas karena ada senyawa bromelainnya. Tadi kalau pertanyaan yang beberapa herbal kontradiktif, saya harus cek lagi, tapi itu ada benar, Bu. Saya agak lupa. Iya, nanti ya, Boys ya. PR. Ini ada Bu Eli dari Resen, silakan Bu Eli. Ais. Atau Bu Ais ada nomor teleponnya nggak? Kalau ada nanti saya japri deh, saya WA. Ya, ada di grup ini, Pak, di grup berkebun. Oh, baik. Nanti Iya. saya langsung jawab di situ aja ya, Bu Ais ya. Iya, Mangga. Oke. Ya, silakan Bu Eli. Assalamualaikum Pak, terima kasih Bu. Waalaikumsalam Bu Eli, sehat Bu? Alhamdulillah. Pak, maaf saya mau tanya. Jadi saya ini kan kalau head, maksudnya sudah lama tidak head gitu. Nah dulu saya sempat lama juga untuk dapat anak. Nah karena head saya yang terganggu, saya berobat katanya ada kelainan hormon apa gitu saya lupa. Dan kalau saya bisa head itu karena saya harus minum obat kayak pil KB gitu Pak. Apa ada untuk obat herbalnya gitu untuk biar saya bisa memperlancar head? Jadi maksudnya jadi tanpa harus minum obat yang kayak pil KB seperti itu Pak. Ya, jadi ini memang harus ini ya Ibu mungkin konsultasikan nanti ke dokter spesialis obstetri ya Bu. Beberapa herbal sih bisa melancarkan haid yang kurang teratur tadi ya Bu. Contohnya misalnya kunyit rutin konsumsi pagi hari gitu. Karena kalau konsumsi tadi ya pil-pil dari dokter keamanannya mungkin saya lebih fokus pada ginjal sih Bu biasanya karena dalam jangka panjang sebetulnya kerja ginjal itu pasti akan menjadi lebih berat karena tadi untuk mendetoksifikasi obat dari dokter gitu. Jadi konsumsi herbal tadi antara lain kunyit secara rutin itu semoga bisa membantu Bu. Kunyit aja ya Pak? Ya kunyit. Kalau Ibu mau tidak suka dengan rasanya, di pasaran sebetulnya kan ada yang sudah dalam bentuk serbuk ya Bu kunyit. Tapi biasanya itu dicampur dengan gula, jadi hindari. Kalau Ibu pengen manis, ya kunyit bisa dicampur dengan asam sih Bu, sebetulnya asam-asam Jawa. Kunyit asam tadi, gulanya tadi seperti Bu Nani, gula aren kalau bisa. Nah, kalaupun tidak Ibu pengen cita rasanya lebih enak di lidah, bisa tambahkan madu, saran saya. Jadi itu hanya direbus atau diseduh aja Pak? Direbus. Oh direbus ya? Kalau tadi bentuknya sudah serbuk sepanjang tidak ada gulanya, jadi pastikan bahwa kalau Ibu nanti membeli kunyit yang sudah serbuk, di situ tidak ada gulanya. Kan Ibu bisa nanya, Pak, Bu ini ada gulanya enggak? Atau Ibu cicipin pakai ujung lidah, kalau terasa manis, berarti ada gulanya, jangan gitu. Jadi yang saya sarankan, kunyit serbuk yang murni serbuk, tidak ada campuran apapun. Kalau tidak ada, ya Ibu kunyit yang segar atau yang kering itu juga banyak sekarang. Kunyit kering Ibu sekitar 7 irisan gitu dengan asam Ibu rebus dengan 2 gelas sampai mendidih, nanti baru Ibu rutin minum saring. Itu Bu Eli, insya Allah.
Ya. Terima kasih ya Mungkin Pak. ditambah kesuburan apa ya Pak Dokter? Mungkin kalau tidak hanya head buat perempuan itu biar buat ini ya reproduksi ya. Ada nggak herbalnya Pak? Ya, ada Bu, banyak sih Bu herbal yang untuk kesuburan, termasuk apa toge juga, moringa atau kelor itu bagus Bu untuk Kacang kesuburan. hijau. Ya, termasuk itu Bu, itu benar kok untuk kesuburan. Iya, ya. iya. Banyak makan sayur Mbak Eli. Iya. Toge Bu, toge. Mungkin Di juga jus, bener, untuk toge. memperlancar Jus toge. itu ini kali ya, Bu Eli. Iya. Di bekam ya. Oh, Bekam. bekam. Bisa Iya, juga iya. ya bekam ya Bu. Iya, memperlancar peredaran darah. Iya. Boleh Ibu ya Bu. Jadi kalau di petunjuk praktik toga, kalau di ini ada acupressure ya Pak Sardi ya, Ya, disarankan ya dari Kementerian Kesehatan ya. Boleh Mbak Eli ya, sambil coba herbal yang lain ya, kayak totok ya, acupressure, akupunktur, iya, insya Allah ikhtiar. Amin. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ini ada dari Bu Iis, kalau dingin sampai kuku tampak ungu. Oh, herbalnya apa, Pak Dokter? Bu, Apa ini ya? kuku ungu, kuku hitam gitu ya. Saya biasanya itu ada, ya maksudnya pemicunya cukup banyak. Ada bisa jadi karena infeksi jamur atau biasanya orang yang kadar gula darahnya tinggi itu juga cenderung begitu gitu. Nah, saya tidak tahu apakah Bu Is itu kadar gula darahnya tinggi atau tidak gitu. Jadi perlu dicek juga untuk memastikan apakah penyebab kuku yang menghitam itu karena kadar gula darah tinggi. Kalau memang benar kadar gula darahnya tinggi setelah hasil pengecekan tadi, ya berarti kadar gula darah itu yang harus distabilkan dulu gitu. Antara lain konsumsi tadi banyak herbal ya, termasuk bawang putih atau matahari Meksiko, sambiloto, terus kemudian brotowali. Matahari Meksiko kayak apa Pak? Ini saya nampilin foto di mana ya kalau itu sebentar. Dulu pertama kali kita pernah ya dikasih Pak ini ya, matahari Meksiko. Iya. Ya baru dengar soalnya Bu. Iya, boleh. Kalau kipait pernah dengar nggak Bu? Ya apa Pak? Tanaman kipait Ibu lihat, ngerti nggak? Aduh, belum tahu Pak. Belum Saya tahu, tahunya ya? cuma sidaguri aja Pak. Sidaguri, sebentar. Sidaguri itu untuk asam urat, bagus Bu. Sebentar materi, saya bisa upload foto nggak di sini ya? Atau nanti saat ini Bu peserta di sini ikut di grup berkebun nggak ya Bu Erna? Iya, ada beberapa yang Saya ikut. belum Bu. Saya belum Pak. Boleh. Oh ya, yang tadi tuh nomor-nomornya boleh dimasukin ya, Bu Fitri. Ya, sudah saya masukkan tadi Iya. nomor yang ada di grup ini di Baik. Zoom. Setelah ini Iya. saya ini upload foto di Iya. berkebun ya matahari Meksiko. Mungkin Bu Erna nanti bisa cerita deh. Saya Iya. masukin bunga matahari Meksiko. Makasih Bu Erna kalau kita sudah diajak bergabung di grup. Nih ya, sama-sama Bu Ici. Ini Iya. ada lagi yang bertanya, ibu saya sakit hipertensi, asam urat, dan kolesterol. Wah, 3 nih. Obatnya apa? Obat herbal. Usianya berapa ini Bu Linda? Kan orang tua berarti udah ini kali udah agak sepuh ya. Hipertensi, asam urat, dan kolesterol, Pak Dokter. Ya, Bu tadi yang bunga matahari Meksiko atau kipait, Titonia diversifolia, nama ilmiahnya saya unggah di grup berkebun, jadi ibu yang di sana bisa lihat. Kalau yang belum nanti menyusul. Ya, tadi sebetulnya tadi yang kita diskusikan bisa dicoba ya. Tadi apa hipertensi, asam urat, dan kolesterol. Bawang hitam tadi layak dicoba nih, hipertensi, asam urat ya, bisa dikombinasikan dengan herbal lain gitu. Tapi tadi yang lebih kuat untuk mengatasi hipertensi bawang hitam karena ada kandungan SAC-nya tadi. Di pasaran sekarang di Indonesia ada bawang hitam, jadi kalau aduh repot ya masak harus pakai aluminium foil dan seterusnya biar nggak rusak, ya udah beli saja yang sudah siap konsumsi, itu juga ada bawang hitam gitu. Kalau misalnya mau bikin sendiri silakan. Caranya tadi bawang putih dicuci bersih, tidak harus dikupas dengan kulitnya, cuci bersih.
kemudian dimasukkan ke aluminium foil, dibungkus, panaskan jadi seperti menyangrai tanpa minyak, itu dibolak-balik beberapa saat itu. Nanti lama-lama hitam itu yang dikonsumsi. Assalamualaikum Pak Dokter, mau tanya kalau bawang putih tunggal boleh Pak? Ya, bawang putih tunggal termasuk itu bisa dicoba Bu, untuk kolesterol dan hipertensinya bagus. Saya pernah coba tuh Pak pakai Magic Jar itu 2 minggu baru hitam katanya Baru hitam. begitu. Iya. Ya, bawang putih atau bawang lanang, bawang tunggal, cuman memang nyarinya agak sulit ya Bu Uci ya di pasaran ya. Iya. Tapi betul ya Pak, memang Betul. lama itu jadinya Iya. Pak. Betul, benar, itu memang lama gitu ya menghitamkannya. Dan rasanya agak asam ya Pak. Iya, betul. Memang aromanya tidak kuat ya Bu Uci, ada rasa asamnya iya. Saya juga coba ada rasa asamnya. Kita makan pagi sore apa bagaimana cara makannya Pak? Pagi sore. Kalau untuk ini kan untuk kuratif ya Bu, untuk sudah terjadi jadi sehari 3 kali sebelum makan kalau bisa. Oke, makasih Dok. Ya, terima kasih kembali. Ya, makasih Bu Uci. Tadi umurnya ibunya 55 tahun. Iya. Mungkin dikombinasikan dengan daun salam bisa ya Pak Ya, Dokter? daun salam termasuk ya Bu, itu bagus sekali. Jadi misalnya minumnya seduhan daun salam, jadi kita minumnya yang sehat-sehat ya Bu. Pagi tadi mau makan seduh daun salam semacam itu. Tanaman salam karena juga mudah tumbuh ya Bu, mestinya di lingkungan kita ada gitu ya. Iya, alhamdulillah tetangga saya tuh ada pohon salam tinggi. Iya, Masya Allah. Tetangga saya ada daun salam kari. Jadi Salam koja tadi ya. Apa Bu. itu namanya salam koja bukan Pak Sardi? Iya, sama. Salam Sama koja. ya, kari. Iya, iya, iya. Iya. Ini sudah jam 9.30, bagaimana Bu Dewi? Ya, satu pertanyaan lagi kali mungkin ada. Ada lagi Bu, terakhir nih. Ayo. Alhamdulillah hari ini kita sampai 45 peserta. Ya, mudah-mudahan Masya Allah menginspirasi ya. Jadi ternyata di dapur kita iya banyak. Tapi tadi kelemahannya mungkin kalau bawang putih saya suka tidak tahan bau keringatnya, benar ya Pak? Bau keringatnya ya. Kalau berlebihan memang sampai ke keringat kita itu akan bau bawang putih ya Bu. Makanya Nabi itu juga melarang kalau mau ke masjid jangan makan bawang putih kalau di rumah gitu. Ya, tapi kalau makan hanya 1-2 siung itu sih nggak sampai bau keringat sih Bu. Iya, iya. Oke, atau kalau Ibu, saya mau makan bawang putih pas lagi Ibu tidak pengajian atau pas lagi di rumah gitu. Iya. Kalau misalnya khawatir. Jadi memang testimoni juga ini bapak saya kan sekarang sudah umur 74 ya. Jadi memang dari mudanya dia itu konsumsi bawang putih. Gitu. Jadi dipotong-potong gitu ya. Saya kalau ngelihat suka lep-lep gitu ya. Ya alhamdulillah sampai sekarang gitu ya. Hipertensinya stabil gitu ya, jadi tidak tinggi ininya karena memang rutin tiap pagi. Atau cara lain Bu Erna, bawang putih tadi dicuci bersih, dipotong kecil-kecil, rendam di madu Bu. Oh jadi gitu. kita minum madunya itu tidak sekuat kalau kita makan langsung umbinya Bu. Oh gitu. Itu juga boleh. Jadi madu itu nanti senyawa aktif bawang putih itu larut di madu dan kita minum madunya, madu yang untuk rendam bawang putih tadi itu juga bisa Bu, cara lainnya. Dilakukan oleh orang ya. Iya, iya. Iya, sudah Bu Dewi? Ya. 9.31. Ada 2 menit. 2 menit lagi saya. Udah ini nih kayaknya nih udah ibu-ibunya ketiduran. Saya 2 menit lagi Bu. 1 menit lagi saya Bu. Bu Khadijah mau bertanya? Udah ekspor nih kayaknya nih. Herbal. Kalau saya kalau tidak kuat Sambiloto jadi yang kapsul Pak Sardi. Iya, kapsul. Gitu. Sambiloto tuh pahitnya Masya Allah ya Bu. Iya. Tapi pahitnya sebentar kok Bu, di sini setelah itu enak kok Bu, di tubuh. Iya, iya, andrografis ya nama ininya. Ya. Silakan kali ini kalimat penutupnya Pak Sardi. Baik. Sudah, iya. Bu Erna, saya sekali lagi berterima kasih atas kehadiran Ibu-ibu, Bapak-bapak semua di majelis kita di malam hari ini. Manfaatkan apa yang ada di dapur untuk menjaga kesehatan gitu. Kalau orang sudah sakit tuh mau melakukan apapun gitu, kemanapun, harga mahal berapapun itu akan dikejar gitu. Nah, apa yang ada di depan mata kita rutin ya kita manfaatkan. Ada ketumbar, seduh untuk memperlancar pembuluh darah di jantung kita gitu. Bayangkan kalau orang sakit harus dipasang ring, bayarnya puluhan juta gitu. Jadi
menjaga lebih baik agar kita bisa beribadah dengan baik pula. Itu saja sih Bu Erna. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Iya. Ya, alhamdulillah, terima kasih ya kepada Bapak Dr. Sadi yang selalu setia membersamai kami di RKI ya. Pada ibu-ibu hebat ya, bapak-bapak ya atas ikut sertanya malam ini ya, kepada Ibu Yani Budiah ya. Bu Yani Budiah nih ada nih. Wah, Bu Yani mohon maaf nih, bukan berarti nyaingin apoteknya Bu Yani ya. Ya, ini apotek Apa itu kan tadi sampai di apotek jadi. Waduh, ini apotek beneran Pak Sardi. Percaya Bu, apotek itu diperlukan Bu. Iya, Masya Allah. Jadi Bu Yani ini karena apoteker jadi sekalian jadi dokter juga Pak Sardi. Iya, Masya Allah ya. Jadi jazakallah kepada ibu-ibu semua ya. Mohon maaf lahir batin ya. Mudah-mudahan acara malam ini ya memberikan pencerahan kepada kita ya, kepada kita semua bahwa ternyata Masya Allah ya, Allah berikan tanaman ya di sekitar kita yang luar biasa banyak manfaatnya, dan mudah-mudahan ini sebagai pencegahan kita ya dalam ikhtiar untuk lebih sehat ya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf lahir batin. Kami tutup acara ini sama-sama dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Penutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.